Penelitian empirik antropologis adalah antropologi adalah melihat hukum. Ya. Antropologi melihat hukum sebagai aspek kebudayaan. Hukum itu bagian dari budaya. Ya. Bagian dari budaya. Kenapa saya bilang bagian dari budaya? Karena hukum adalah kebudayaan. Ya. Aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang mengatur dalam perilaku manusia dan masyarakat agar tidak menyimpang. Ya. Agar tidak menyimpang. Dan agar penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan. Jadi, sebagai aspek budaya. Nah, budaya hukum itu budaya yang menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Tanggapan umum dari gejala-gejala hukum, tanggapan merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai dan perilaku hukum. Kemudian, budaya hukum menghasilkan seni hukum, ya, atribut, bendera, simbol, bahasa itu dari budaya hukum. Nah, kita bicara budaya hukum ada 3 budaya hukum. Yang pertama budaya parokial, yang kedua budaya subjek, dan ketiga budaya partisipan. Budaya parokial adalah masyarakat itu sempit. Dia melihat aturan leluhur sebagai aturan yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Contohnya adalah masyarakat Baduy dalam, masyarakat adat Baduy dalam. Saya nggak tahu kalau masyarakat Minang masuk di parokial apa enggak. Yang kedua, peran kepala suku atau adat besar sebagai penilai terhadap sejarah dan penerapan hukum. Jadi si kepala adat ini, kepala adat itu besar. Kalau Anda misalnya datang ke Baduy, Anda yang zaman pertama kepala suku, ya, yang menemui kepala suku. Jadi kepala suku itu peranannya besar sekali. Yang ketiga, input masyarakat terhadap perilaku dan konsepsi hukum itu kecil. Kenapa kecil? Karena peran kepala sukunya besar. Maka kalau kamu lihat di dalam budaya parokial ini, kalau kamu mau meneliti antropologinya, apa yang mau kamu teliti pada perilaku masyarakatnya, kamu langsung ke masyarakat. Kalau mau meneliti tentang bagaimana naskahnya, ini juga bisa ini. Tadi dengan penelitian Arab, yang kamu temui cuma 1 orang, kepala suku. Dan kalau kamu mau meneliti tentang bagaimana naskahnya, bagaimana hukum ini berasal, itu yang ditemui oleh kepala suku. Tapi kalau kamu mau meneliti tentang bagaimana perilakunya, kamu telitilah masyarakat adatnya. Tapi kalau kamu mau tahu bagaimana naskahnya, sumbernya, kemudian pengejawantahannya, penafsiran terhadap hukum adatnya, yang bisa kamu temui hanyalah kepala suku atau orang yang sangat memahami, sehingga nggak banyak. Paham? Yang kedua adalah budaya subjek. Budaya subjek ini budaya di mana budaya hukum itu sudah timbul kesadaran hukum. Kesadarannya udah ada. Kalau di yang pertama budaya paroki itu nggak mikir kesadaran, pokoknya ikut aja. Apa kata leluhur ya ikut, apalah ada ikut. Kalau budaya parokial dia udah ada budaya subjek, dia udah ada kesadaran hukum. Tapi inputnya kecil. Kenapa inputnya kecil? Karena pengetahuannya minim. Ya, pengetahuannya minim. Yang
pengalaman pergaulan yang belum luas, masih takut ancaman, apalagi merasa kaum Jabariyah atau tanggapan terhadap itu sembunyi dan sama. Ini agak sulit diteliti. Kalau kita mau meneliti perilakunya, contohnya mana? Masyarakat Baduy luar, Baduy dalam, ada masyarakat Baduy luar. Jadi kecil. Ini budaya subjek. Dia punya pengetahuan tapi minim. Pengalamannya, pergaulannya luas, dia masih takut diancam. Yang lebih lagi dia kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah terima apa? Yang ketiga adalah budaya partisipan. Nah, di sini adalah masyarakat yang beda-beda. Ada yang takluk, ada yang sudah memiliki kesadaran hukum. Ini biasanya di masyarakat-masyarakat yang secara antropologis kita lihat mereka sudah punya hukum, tapi mereka sudah sadar dan punya anggapan. Kayak penelitian, kalau budaya partisipan itu bisalah untuk ke masyarakat Kesultanan Jogja. Itu udah mulai beda-beda dia. Sekarang kita masuk pada sistem hukum. Ingat, ketika kita bicara budaya hukum, maka di situ ada sistem hukum. Sistem hukum adalah cara yang mekanismenya berpola pada pola hukum ideal, yang tetap pada ruang lingkup terbatas pada masyarakat. Kamu meneliti masyarakat di situ, itu ada sistem hukumnya. Misalnya kamu meneliti suku adat, antropologi terhadap perilaku masyarakat hukum adat Baduy dalam atau Baduy luar. Bagi mereka itu adalah pola yang ideal. Bagi kamu itu bukan pola ideal. Kenapa? Pola hukum ideal adalah pola budaya hukum yang dikehendaki berlaku oleh masyarakat. Jadi dia sangat terbatas. Makanya kalau meneliti secara antropologis, kalau kamu jadi peneliti, jangan berpikir gaya orang Jakarta dibawa ke Papua. Atau gaya orang Jakarta dibawa ke Medan, atau gaya orang Jakarta dibawa ke Baduy, nggak bisa. Kamu harus berpikir, bagi mereka itu adalah yang ideal, ya sudah itu yang dipakai. Dan itulah yang kamu teliti. Jangan melakukan judgement, karena judgement kamu itu bagi kamu yang berpikir dari Jakarta. Orang sana berpikir ini bagus buat kami. Demikian juga dengan konsepsi hukum. Konsepsi hukum adalah pengertian yang menunjukkan gejala tentang lambang hukum, kebanyakan tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Misalnya, konsepsi hukum yang bersifat keagamaan, roh, spiritual. Kalau kamu meneliti masyarakat adat, itu ada masalah roh, spiritual. Ketika saya tanya, penelitian di Jogja, saya bilang, Pak, itu kan saya sertifikatkan kan nggak boleh Pak. Apakah kemudian pihak keraton Jogja akan melakukan upaya hukum? Oh enggak, biarin aja. Nanti biar dia kualat. Nah, konsep kualat, konsepsi hukum karma, konsepsi hukum kualat, itu adalah konsepsi budaya. Ya, dia cerita, oh dulu kepala BPN-nya sempat stroke. Itu adalah karena dia kualat sama sultan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan konsepsi budaya. Bagi kita itu aneh. Ya. Tapi bagi mereka ya itulah. Mereka sebut ada hukum karma. Mereka ada sebut hukum yang sebab akibat yang langsung bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan hal-hal yang bersifat mistis, bersifat mitologi. Ya. Ya. Nah, kemudian dia bercorak komunal, kebersamaan. Ya. Mereka bersifat komunal dan kebersamaan. Sama bareng, ada kerja gotong royong dan lain sebagainya. Bersifat konkret, visual eksplisit dalam masalah mas kawin. Mas kawinnya nggak ada itu kalau kayak orang Jakarta boleh mas kawin pakai saham, ya. Misalnya Nurul Muqaddas mau mas kawin pakai obligasi senilai 50 juta, ya. Sekarang kamu udah bisa beli obligasi itu surat utang karena negara kita lagi butuh uang utang, ya.
Mereka nggak bisa tuh. Misalnya, kalau kamu mas kawinnya uang seserahan belanja, kamu akan menanggung belanja, ya kamu harus bawa kebo, kamu harus bawa beras, kamu kasih uang. Itu masyarakat budaya yang mungkin kecuali yang udah modern ya. Kalau di beberapa daerah itu masih pakai bawa sapi, bawa kebo, dia ngasih kebo, dia ngasih beras, dia ngasih sayur mayur. Jadi nggak kemudian hal yang bersifat non visual. Jadi harus kelihatan, eksplisit kelihatan. Ya, contohnya mas kawin. Mas kawin pun harus kelihatan. Emas, cincin nggak cincin. Nggak bisa tuh pakai obligasi atau surat saham. Itu nggak bisa. Nah, kemudian yang konsepsinya adalah terbuka dan sederhana. Nah, kelebihannya ketika terbuka dan sederhana ini, mereka masyarakat-masyarakat yang berbudaya itu bisa menerima perubahan. Tetapi ingat ada kalimat sederhana. Tentunya perubahan yang ada bukan perubahan yang berjalan cepat, tapi perubahan yang bersifat evolusional atau perubahan yang bersifat lambat. Untuk itu, melihat itu, bagaimana landasan kerjanya? Ya, yang pertama adalah untuk memahami, kamu harus tahu bahasanya dan tahu gagasannya. Kamu mau penelitian di Jogja, kamu harus tahu bahasa Jawa, Romo. Kamu mau penelitian di masyarakat Baduy, atau kudu pakai bahasa Sunda, lamun pakai bahasa Sunda mah payah. Si Ismail orang Batak nggak ngerti bahasa Sunda, mau meneliti tentang Baduy, goblok sih ya, nggak bakal dapat. Mau meneliti orang Medan pakai bahasa Medan. Jadi kamu harus melihat, memahami bahasa dan gagasan. Jangan meneliti masyarakat yang budaya tertentu dengan bahasa kamu. Untuk itu metode yang digunakan 3, metode ideologis, metode deskriptif, dan metode kasus. Apa itu metode ideologi? Metode ideologi titik perhatiannya pada putusan petugas hukum dengan menggunakan pengertian dan konstruksi hukum yang tidak berbeda dari fungsinya yang normatif. Ya begini, ada fungsi dari norma hukum, ada petugas hukum. Itu fungsi normanya apa? Menjaga dan lain sebagainya. Perhatiannya ini, kenapa saya bilang petugas hukum? Karena petugas hukum dalam masyarakat budaya bisa jadi dia tukang catat, bisa jadi dia hakim, bisa dia jadi jaga baya, petugas keamanan dan lain sebagainya. Nah, untuk ini bisa dilakukan dalam bentuk eksploratif, jadi mengeksplor, menggambarkan. Yang kedua adalah pendekatan. Nah, maksud pendekatan ideologis adalah melukiskan yang jarang digunakan dan diterapkan. Tetapi sesuatu yang memaksa dan tidak boleh diabaikan. Ia tidak lepas dari kenyataan. Aturan-aturan kadang-kala samar, sehingga harus melakukan penalaran yang luas untuk digunakan memecahkan. Jadi pendekatan ideologis ini kita akan melihat ada apa sih, ya? Kok dia maksa, gitu loh, maksa, tapi nggak boleh diabaikan. Ya. Tapi dia lepas dari kenyataan. Maksudnya apa? Dia ada di bayangan kepala Anda, dia ada di bayangan yang petugas hukum yang ada di sana. Ya. Jadi harus pakai nalar yang luas. Kamu harus dalemin. Makanya penelitiannya adalah eksploratif. Ya. Contoh metode ideologis. Dalam masyarakat Lampung ada perpaduan di lingkungan terdapat Kuntala Rajaniti yang berlaku di Pubian, Kuntala Abung Seputi yang berlaku di Abung Wais Putih, dan Kuntala Tulang Bawang yang berlaku di Tulang Bawang. Kitab-kitab itu cuma pedoman hukum dalam arti norma dan apa perilakunya. Yang lebih menentukan di dalam penggunaan kitab-kitab itu adalah musyawarah tokoh adat.
Jadi kitabnya tuh ada. Di Lampung itu ada kitabnya masing-masing. Kitab hukum ini, kitab hukum ini. Yang setahu saya kitab hukum itu ada tuh di Padang, Jambi, Lampung, Batak, Raja Papua, Latua Papuhoan, apa gitu ya. Aneh lah bahasa Batak. Kemudian ada di Banten, ya, Cirebon, kemudian Surakarta, Goa, Ternate. Kalau Betawi nggak ada, karena Betawi nggak ada kitab suci. Lagi dicari sama Sun Gokong. Ya. Nah, jadi tapi kitab-kitab yang ada di daerah Pubayan, Abung Seputi yang di Abung Seputi, Tulang Bawang, itu hanya kitab sebagai pedoman hukum. Bukan dalam arti norma atau perilaku, bukan. Karena apa? Pedoman hukum itu kemudian di ejawan, di dalam aplikasinya yang menentukan adalah masyarakat tokoh adat. Nah, kalau begitu, kalau ada kasus seperti itu, maka kita gunakan metode ideologis. Ya, kamu gunakan metode ideologis. Yang kamu tanya nanti cukup tokoh adatnya aja. Pakainya metode deskriptif. Jadi yang diteliti bukan aturannya, tapi perilaku, persepsi. Jadi kamu nanti pendekatannya deskriptif, bukan pendekatan ideologis. Ya. Ada lagi pendekatan kasus. Kalau kasus itu berarti dia kecil, hanya satu kasus. Kayak contoh, kamu meneliti hanya di satu desa. Satu desa itu ada desa pakai waris 1:2, ada yang pakai 1:1. Kamu cari yang 1:1 berarti kasus. Karena itu semakin kecil, karena dia induktif. Ya. Induktif.